Halo, apa kabar Anda semua, terutama Anda yang lahir pada bulan Juni ini, Gemini ya, Bung Rocky ya, kalau bulan-bulan Juni ini ya. Ini ya Gemini. Ya, gimana sih orang Gemini itu biasanya? Gemini itu simbolnya kan twin, kembar kan. Jadi selalu kalau dia satu sel pasti dia otentik. Tapi ada juga yang lahir di zodiak yang sama tapi twin, kembar tapi tidak satu sel, sehingga karakternya bisa tumbuh berbeda si antara dua sibling, dua saudara itu kan. Jadi karakter bisa tumbuh karena lingkungan itu. Oke, tapi bukan bipolar ya. Oke, ini sekarang yang menarik adalah ternyata kita itu memang punya dua orang pemimpin yang lahir pada punya bintang Gemini dan lahirnya berdekatan ya. Bung Karno tanggal 6 Juni, Pak Harto tanggal 8 Juni. Nah, yang menarik ini ternyata tanggal 8 ini ya hari ini tanggal 8 itu akan ada perayaan besar-besaran 100 tahun kelahiran Bung Karno, Pak Harto. Sementara kemarin kita tahu kan dirayakan dengan patung-patung Bung Karno di mana-mana. Saya ingin kita melihat ternyata kita menangkap pada kesan kita rindu pada masa lalu gitu, Bung Rocky. Ya, itu kerinduan yang masuk akal. Orang melihat satu fenomena baru bahwa yang sudah lalu akhirnya diungkapkan ulang. Tapi dengan maksud yang berbeda. Tentu Bung Karno dirayakan sebagai bulan Bung Karno untuk membackup PDIP. Pasti buat membackup PDIP, nggak mungkin buat membackup PKS kan. Jadi atau Demokrat. atau Demokrat. Karena PDIP menganggap Demokrat bukan lagi partner atau tidak mungkin berkoalisi itu dengan asumsi yang agak ajaib gitu. Jadi terlihat bahwa Bung Karno dieksploitasi sebetulnya untuk menambal legitimasi PDIP yang merosot jauh gitu karena soal korupsi dan sebagainya itu. Lalu orang melihat, oke, kalau Bung Karno dihadirkan, apakah Bung Karno legah melihat bangsa ini dikuasai oleh modal asing yang di dalamnya ada kepentingan PDIP. PDIP nggak pernah bereaksi terhadap modal asing, bahkan menikmati sebetulnya infrastruktur yang disalurkan melalui Pak Jokowi yang juga dianggap kader dari Bung Karno tuh. Jadi saya menganggap Bung Karno pasti tidak lega karena PDIP menyimpang jauh dari cita-cita Bung Karno untuk menghasilkan Indonesia yang mandiri, untuk menghasilkan Indonesia yang cerdas. Tentu bukan PDIP yang salah memang, tetapi ada kader dari PDIP yang tidak bisa membaca jalan pikiran Bung Karno. Kan itu yang terjadi sekarang. Apalagi dalam diplomasi internasional ya, Bung Karno pasti anggap ini Jokowi bukan kader saya karena dia nggak paham tentang kecerdasan atau kecerdikan diplomasi internasional. Jadi itu soalnya. Lalu orang menganggap bahwa dibandingkan dengan era Presiden Soeharto, Presiden Jokowi ini buruk. Karena itu orang kembali mengingat Presiden Soeharto. Jadi bukan karena Presiden Soeharto ingin dikembalikan kedudukannya oleh para pendukungnya yang memang juga tidak mungkin, tapi sekedar membuat perbandingan bahwa kita ingat Presiden Soeharto memerintah dengan satu dasar yang kuat yang disebut trilogi pembangunan. Satu adalah pertumbuhan ekonomi, dua stabilitas nasional, tiga pemerataan. Itu bisa diputar-putar kan. Apa pertumbuhan dulu, baru pemerataan, baru stabilitas, atau setelah itu stabilitas lebih awal. Tetapi itu ada yang konkret, tiga matra itu tuh. Nah sekarang di era Jokowi pertumbuhan tidak ada, stabilitas tidak terjadi, apalagi pemerataan. Jadi orang anggap bahwa loh jalan pikiran Pak Harto yang benar dan itu memang menghasilkan. Ada soal human rights, ada soal KKN. Sama juga sekarang juga soal KKN berlangsung lebih gila dari zaman Soeharto. Zaman Soeharto KKN itu terbatas di kalangan istana. Nggak ada partai yang korup pada waktu itu. Nah, yang ada adalah di sekitar kekuasaan circle kecil tuh. Nah sekarang itu circle-nya makin lama makin luas. Jadi orang menganggap ya memang lebih enak zaman Harto kan. Soal human rights sama juga. Pak Harto diingat dengan beberapa peristiwa pelanggaran HAM di Tanjung Priok, di Lampung, Talang Sari, segala macam itu. Sekarang juga sama berlangsung dan bahkan para pelakunya juga masih hidup sekarang tuh kan, yang belum diadil. Dan dalam
kacamata internasional, rejim Indonesia ini hari ini lebih buruk dari rejim Soeharto. Karena dulu Pak Harto itu memimpin dengan dukungan militer. Maka orang anggap ya memang itu akan ada semacam otoritarianisme. Tapi kemudian secara teoritis dibenarkan bahwa ada yang disebut benevolent authoritarianism. Otoritarianisme yang menghasilkan kesejahteraan. Sekarang otoriter menghasilkan ketimpangan. Jadi itu kontrasnya tuh. Sehingga sangat mudah untuk memahami kalau orang rindu dan ingin mengingat kembali Presiden Soeharto. Itu sebetulnya psikologi di belakang pembuatan patung dan perayaan hari ulang tahun ke-100 Presiden Soeharto. Ya, tadi kan Anda menyebut Pak Jokowi. Pak Jokowi ini juga lahirnya bulan Juni, tanggal 21 bulan Juni, tanggal 21 Juni 1961, tapi orang lebih ingatnya kalau Pak Jokowi itu Rabu Ponnya, bukan Juninya, karena semua keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi itu berkaitan kalau nggak Rabu Pon, ya Rabu Wage, pokoknya sekitar Rabu-Rabu lah gitu. Oke, saya pikir Pak Jokowi mengambil keputusan untuk pekan olahraga nasional gitu, PON. Dan keliru pula kan. Jadi mungkin juga pengambilan keputusan soal PON itu tidak dalam Rabu PON, sehingga keliru mengangkat duta maupun simbol itu. Jadi saya anggap bahwa, atau bukan saya hanya lihat perbandingan bagaimana keresahan politik hari ini akhirnya dicarikan alasan dengan mengusung kembali tokoh-tokoh lama itu tuh. Tentu ini adalah upaya untuk menyadarkan kita bahwa kita harusnya melihat ke depan. Karena kita gagal melihat ke depan, maka orang pergi ke belakang itu. Yang melihat ke belakang, dua motifnya. Ada motif untuk membackup kegagalan, yaitu dengan mengusung kembali Soekarnoisme. Ada yang berupaya untuk melihat perbandingan, yaitu dengan mengingat kembali masa Presiden Soeharto ketika kemakmuran terjadi, stabilitas ada, kesejahteraan dianggap bisa trade off dengan otoritarianisme. Jadi orang membuat perbandingan yang memang masuk akal tuh. Iya. Nah, ini bukan berarti kan kita berkali-kali juga bicara tentang mempertanyakan tentang demokrasi kita. Situasi semacam ini kan juga pernah terjadi, katakanlah di era Soviet ya, Rusia pasca Soviet. Banyak yang orang pada waktu itu juga ingin rindu kembali ke era Uni Soviet. Tapi kemudian dengan tampilnya Putin yang sangat kuat, walaupun juga dia ada ciri-ciri otoritarianisme, tapi kelihatannya sekarang orang Rusia itu kembali menemukan kebanggaannya sebagai sebuah bangsa. Ya, itu efektif betul tuh. Putin itu menghasilkan harapan baru dan semacam keadaan yang berubah itu. Sehingga ya saya pernah ngobrol dengan tukang taksi di Rusia dan dia anggap bahwa Gorbachev no, Putin yes, bahkan dia kasih jempol 2 pada Putin. Gorbachev yang membawa Rusia perestroika, demokratisasi itu dianggap gagal gitu. Jadi orang selalu ingin lihat apa fakta kesejahteraan tuh. Mungkin bagi kita yang selalu membuat pertimbangan menganggap bahwa iya tapi Putin itu otoriter gitu. Tapi bagi rakyat dia menganggap bahwa iya tapi ada yang dihasilkan. Jadi kita nggak bisa bantah itu karena itu langsung berhubungan dengan basic needs dari rakyatnya tuh. Jadi Putin kasih kesejahteraan, Gorbachev cuma kasih wacana itu. Tapi sejarah tetap menulis bahwa Gorbachev lah yang membuka proses demokratisasi di Rusia. Nah di kita, Presiden Jokowi tidak membuka demokratisasi. Presiden Jokowi tiba ketika demokrasi sudah dibuka oleh mahasiswa, dibuka oleh masyarakat sipil tuh. Jadi tidak mungkin kita satu waktu nanti orang klaim Jokowi berhasil membuka demokrasi. Enggak, Jokowi tiba ketika demokrasi udah ada. Bahkan orang anggap justru Jokowi yang melemahkan demokrasi kan. Itu satu soal tuh. Lebih dari itu Jokowi yang gagal mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Ada Covid segala macam. Oh iya, tapi Covid justru dipakai untuk melemahkan demokrasi sekaligus untuk korupsi. Jadi seluruh keburukan itu memang ada pada rejim ini. Sehingga kalau orang bilang nyinyir doang, bukan nyinyir. Lebih dari nyinyir bahkan. Saya selalu dianggap nyinyir. Enggak, saya bilang saya enggak nyinyir, saya lebih dari nyinyir. Karena memang gagal rejim ini. Itu intinya sebetulnya.
Saya tidak ingin disalahpahami ya, Bung Rocky. Ini misalnya kita kalau ambil contoh tetangga kita Singapura pada era Lee Kuan Yew dan berlanjut sampai sekarang, itu kan juga demokrasinya bukan negara demokrasi, tapi kemudian sejahteraannya luar biasa dan masyarakat nggak terlalu ribut gitu. Nah, saya khawatir di Indonesia ini orang frustasi gitu ketika kita memilih jalan demokrasi. Ternyata biasanya kan kalau di negara-negara yang sudah matang demokrasinya itu identik dengan satu itu kesejahteraan rakyat, ya kan? Terus kemudian kebebasan juga lebih dijamin. Tapi dalam situasi Indonesia kita justru yang katanya kita demokrasi ternyata malah menjadi otoritarian, kebebasan juga terhambat, dan kesejahteraan juga nggak ada. Jadi ini negara ini mau kemana sebenarnya gitu? Ya mau ke gorong-gorong lah sebetulnya. Jadi tetap terlihat bahwa ini kekuasaan tidak mampu lagi atau ya udah lame duck sebetulnya. Udah lumpuh lah, tapi masih berupaya untuk terbang, dan itu berbahaya itu. Karena memaksakan untuk terbang itu artinya mempergunakan alat-alat bantu untuk terbang yang bisa berupa alat-alat kekerasan. Juga dalam soal penentuan ekonomi, orang tidak lagi percaya bahwa bisa dihasilkan kesejahteraan. Ini baru tadi ada berita bahwa Sri Mulyani bermaksud untuk memajaki mobil-mobil yang berasap. Ya memang dengan alasan untuk kesehatan lingkungan. Iya, tapi orang anggap bahwa itu artinya pemerintah udah kalap. Karena yang berasap itu semua adalah angkot. Nah, jadi angkot bakal dipajaki lalu berhenti angkutan massal itu kan. Nah, semacam itu. Jadi di satu pihak orang nggak lihat logikanya apa tuh, sehingga orang menganggap ya udah kalau begitu kita mau dirampok oleh negara tuh. Jadi negara perampok itu udah disematkan istilah itu pada kekuasaan hari ini. Dia merampok kesejahteraan rakyat. Jadi sekali lagi orang akhirnya menginginkan ya udahlah batas sebutnya kemandirian negara itu bukan pada Bung Karno tuh. Bung Karno memberi nasionalisme tapi tidak memberi kesejahteraan. Pak Harto memberi kesejahteraan dan memberi nasionalisme. Ada soal dengan demokrasi. Tapi Jokowi sekarang justru menghancurkan demokrasi, tidak paham tentang nasionalisme, dan gagal menumbuhkan kesejahteraan. Jadi semuanya ada di era sekarang. Dan itu ada di dalam statistik. Nanti Basir lalu ngomong asal kritik doang tuh. Zaman Harto lu di mana? Lo zaman Harto justru kita ingin supaya kekuasaan itu berhenti. Supaya Jokowi masuk dari zaman Gus Dur diteruskan pada Jokowi. Justru sekarang nggak terjadi, maka kita bertanya zaman Jokowi itu lebih baik apa buruk dari zaman Harto tuh. Jadi itu sebetulnya point of view atau background psikologi dari masyarakat sipil. Ya, ini yang kita khawatirkan karena orang dengan mudah gitu ketika frustrasi melihat keadaan, dia kemudian menoleh pada masa lalu kan seperti kita singgung tadi, dan paling dekat dengan kita tentu saja Orde Baru. Padahal kita kan sebenarnya bukan seperti ini mimpi kita, dan saya khawatir yang selalu juga kita berkali-kali juga diskusikan, orang kemudian frustrasi dengan demokrasi itu sendiri. Nah itu yang harusnya orang seperti Mahfud MD paham ini, bahwa kalau orang frustrasi terhadap demokrasi, maka orang anggap oke, mari dipimpin kembali oleh kalangan otoriter gitu kan. Jadi Mahfud ngoceh-ngoceh doang dengan seolah-olah curhat bahwa dia tahu korupsi merajalela lebih gede dari Orde Baru. Iya, tapi dia nggak bisa bikin apa-apa. Jadi buat apa memberitahu sesuatu yang sebetulnya tugas dia kan? Kan mestinya Mahfud datang dengan konferensi pers bahwa saya sudah menemukan resep baru untuk memberantas korupsi. Ini dia cuma ngadu doang, itu ngadu pada masyarakat sipil. Jadi ini pertanda bahwa di dalam istana mulai ada pelemahan kaki-kaki demokrasi. Bahkan saudara Mahfud MD menemukan bahwa korupsi memang akan meruntuhkan negeri ini. Tapi dia diam aja tuh. Jadi kembali lagi ada sinyal bahwa kesempatan oligarki bersekutu dengan otoritarianisme juga bisa terjadi tuh. Karena psikologi publik juga menghendaki itu. Jadi kalau terjadi persekongkolan baru itu kita memang memburuk, tapi itu konsekuensi dari kedunguan kekuasaan hari ini itu. Nah, itu akan ditagihkan pada kekuasaan hari ini bila kita balik pada kecenderungan otoritarian. Ya, dan sebenarnya kan pemerintah harusnya peka dalam soal-soal macam ini, nggak usah menunggu seperti peristiwa sekarang akan ada perayaan 100 tahun, 101 abad Pak Harto. Sebenarnya indikator dari demokrasi kita itu bisa kita lihat dari belakang truk gitu ya.
kan soal udah lama ini soal Pak Harto yang muncul dengan enak zamanku tuh. Iya. Ya, itu kan sebenarnya itu satire dari rakyat, dan harusnya kalau kita peka inilah suara hati sesungguhnya dari rakyat kita. Ya, karena itu kita harus fair untuk memberi kesempatan yang sama semua partai, termasuk partai yang berorientasi pada Soeharto untuk hidup lagi. Karena ini demokrasi dan kita anggap bahwa udah masa Soeharto udah selesai. Kenapa mesti menganggap bahwa itu potensi otoritarian? Nggak bisa tuh. Anak-anak Pak Harto bikin partai baru dan masuk dalam sistem demokrasi dan dia bersaing secara demokratis. Bagus. Sementara anak-anak Presiden Jokowi juga dipersiapkan untuk meneruskan dinastinya, tapi dengan cara yang juga tidak demokratis. Karena udah ditentukan, publik menganggap ya nggak pantas kenapa menang gitu kan. Jadi kecurigaan publik muncul justru dalam keadaan di mana kita masih ingin mengenang Presiden Soeharto, mengenang Bung Karno tuh, yang justru harusnya kita udah selesai dengan masa lalu itu. Lalu kita taruh semua masa lalu itu di dalam persaingan yang kompetitif. Presiden Jokowi menghalangi persaingan kompetitif. Bahkan dia ingin supaya dia 3 periode, walaupun dengan segala macam pembenaran itu. Jadi terlihat lagi bahwa Indonesia kehilangan kesempatan untuk meradikalisir demokrasi atau untuk mengkonsolidasikan demokrasi. Nah, itu jadi pertanda buruk nanti kalau kita masih berharap 2024 nanti peristiwanya akan berlangsung secara demokratis. Saya menduga bahwa itu akan menjadi peristiwa perubahan politik yang kasar nanti, karena nggak ada orang lagi yang mampu melihat bahwa track Presiden Jokowi hari ini adalah memburukkan demokrasi itu. Ya, ini kan clear sebenarnya apa yang terjadi di negara kita ini, Bung Rocky, bahwa demokrasi itu dibajak oleh oligarki. Ini kan saya kira dan ke depan itu kita membayangkan masih akan terjadi itu kalau tidak terjadi perubahan-perubahan yang fundamental. Nah, itu yang sering kita upayakan melalui FNN untuk berpikir bahwa hanya perubahan fundamental yang bisa mengubah arah sejarah tuh. Jadi orang bilangnya normal, iya normal itu kita tahu kalau memang politik hari ini normal. Tapi ketidaknormalan ini akan juga terbawa di 2024, lalu oligarki memanfaatkan ketidaknormalan itu tuh. Jadi kenapa kita takut selalu untuk berpikir bahwa kita bisa hentikan oligarki sebelum 2024? Itu tesis yang kita ingin ajukan. Bukan kita inginkan, tapi kita kasih peluang untuk orang hitung itu. Karena ongkosnya justru lebih baik atau lebih murah dibandingkan 2024. 2024 itu seluruh nasional itu akan beredar intel oligarki untuk memantau siapa yang bisa diternakkan lagi. Jadi peternakan oligarki selalu menunggu sistem pemilu tuh, elektoral resmi. Padahal perubahan politik di dalam sistem pemilu tidak akan menghasilkan kesempatan untuk menghasilkan demokrasi lagi. Karena itu saya selalu menganggap sebaiknya sebelum, dan itu kan bisa diatur sebetulnya tuh. Jadi dalam 2-3 hari ini ada tiga tokoh di bulan Juni yang akan dihitung orang mana sebetulnya yang paling buruk. Dan dulu orang anggap Pak Harto paling buruk, tapi kemudian berubah itu. Orang lihat, loh ternyata Jokowi lebih buruk, karena seluruh tema yang seharusnya dihasilkan, demokrasi, stabilitas, pemerataan, pertumbuhan, nggak terjadi hari-hari ini. Tapi banyak orang kemudian menyatakan ya itu harga sebuah demokrasi karena dia dipilih oleh rakyat. Ya kita belajar sabar untuk menghadapi situasi itu. Iya, harga dari demokrasi. Jadi rakyat memilih dengan tuntutan agar supaya Presiden Jokowi menghasilkan demokrasi lebih dari yang dihasilkan oleh Gus Dur. Ternyata dia lebih buruk kan. Lalu orang mengharapkan Presiden Jokowi menghasilkan pertumbuhan ekonomi lebih dari Presiden Soeharto. Soeharto itu 8%, 7-8%. Nggak terjadi juga itu. Jadi bukan rakyat yang salah memilih, tapi presiden yang tidak mampu membuktikan keinginan rakyat yang dia kampanyekan. Jadi simple aja. Jadi selalu jangan salahkan rakyat. Rakyat tentu memilih dengan harapan. Nah, presiden akhirnya pindah dari pilihan rakyat dan bersembunyi di balik pilihan oligarki. Jadi presiden cari suaka di oligarki, bukan cari suaka di rakyat. Oke.
Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan kalau ada kemudian di tengah-tengah pendirian patung-patung patung Bung Karno di berbagai instansi pemerintahan, tiba-tiba sebagian masyarakat kemudian rindu kembali dengan Pak Harto, atau sebaliknya dulu ketika pada zaman Pak Harto berkuasa kan kita juga banyak menemukan poster-poster, foto-foto dan grafiti Bung Karno di mana-mana juga. Itu kan hal yang lumrah saja kan. Ya, itu peringatan yang disebut reverse psychology, psikologi terbalik dari rakyat yang tidak mampu atau menganggap ya udah lemah energinya untuk memberi kritik pada Presiden Jokowi. Lalu dia putar psikologinya. Kalau begitu kita cari semacam energi melalui Presiden Soeharto tuh, karena Soeharto yang paling dekat dengan era sekarang tuh dari segi perubahan politik kan. Nah, itu menandakan bahwa rakyat memang tidak menginginkan lagi rejim ini tuh, sehingga upaya untuk menghidupkan kenangan pada Presiden Soeharto itu mulai dari perayaan-perayaan yang bersifat keagamaan sampai dengan grafiti di belakang truk itu jadi sinyal universal bahwa rejim hari ini dibandingkan dengan rejim Soeharto lebih baik rejim Soeharto. Itu pikiran rakyat dan pikiran itu adalah sah untuk diucapkan. Oke. Dengan melepaskan preferensi politik, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Bung Karno kemarin pada tanggal 6 Juni, dan hari ini kita ucapkan selamat ulang tahun ke Pak Harto. Ini ulang tahun yang ke-100 dan nanti ya, bagus kan, karena kita mengingat kan Pak Harto yang mulai mikul dur mendem jero. Pak Harto tidak menghukum Bung Karno di depan publik dan menyatakan dia buruk, karena tetap dihormati sebagai proklamator. Presiden Soeharto juga akhirnya dihormati oleh MPR sehingga dianggap periode itu selesai itu, dan seterusnya kita ada di masa kini. Jadi kita ucapkan selamat ulang tahun ke-100 pada Pak Harto dan selamat hari lahir Bung Karno. Itu sebagai penghargaan etis kita pada mereka yang pernah memimpin kita. Tentu Pak Jokowi nanti juga akan diucapkan selamat ulang tahun satu waktu nanti itu. Tapi proses politik tidak boleh menghalangi kita untuk mengatakan Presiden Jokowi lebih buruk dari Presiden Soeharto. Kan begitu kan? Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Ya.